Oke, mari kita langsung menyelam ya. Anda udah kumpulin beberapa sumber yang menarik banget nih soal lanskap ekonomi Indonesia. Iya betul, ada beberapa artikel, catatan juga. Kita punya ya semacam gambaran besar lah. Statusnya kan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Terus ciri khasnya apa, gimana transformasinya, sampai tantangan sama arah ke depannya gitu. Lengkap ya dari hulu ke hilir kayaknya. Nah, misi kita kali ini nih, kita coba bedah mendalam buat ngerti dinamika kuncinya apa sih yang ngebentuk ekonomi raksasa ini. Langsung dari materi yang ada di depan kita. Siap. Ada satu angka nih yang langsung kelihatan dari data Anda. Tahun 2016 aja, PDB Indonesia, produk domestik bruto itu udah nyampe sekitar USD 940,9 miliar. Wow, besar ya. Itu bikin Indonesia jadi ekonomi ke-16 terbesar di dunia loh. Skalanya emang luar biasa ya. Benar sekali. Dan yang juga kayaknya penting dicatat dari sumber Anda itu, transformasinya. Struktur ekonominya. Iya, itu gimana? Dulu kan Indonesia identik banget sama pertanian ya. Iya. Tapi kalau lihat data 2014, sektor jasa itu udah nyerap 45% tenaga kerja. Hampir separuh ya. Iya, naik jauh dari tahun 1990 yang kayaknya baru sepertigaan. Ini perubahan fundamental banget. Nah, ngomongin soal yang beda nih, salah satu hal yang paling nonjol dari materi ini tuh kayaknya kekuatan Indonesia itu ada di dalam negeri. Maksudnya? Beda gitu sama Singapura atau Thailand yang kayaknya hidup dari ekspor. Ekonomi kita ini unik karena justru konsumsi domestik yang jadi motor utamanya. Ah, iya. Konsumsi dalam negeri. Ini yang bikin dia punya semacam bantalan gitu. Kelihatan pas krisis finansial global 2008-2009 itu kan. Dia lebih tahan banting. Tepat. Dan ketahanan itu sebetulnya ada akarnya juga di sejarah. Di catatan Anda kan disinggung juga tuh. Krisis 98 ya? Iya, krisis finansial Asia 98 kan parah banget dampaknya buat Indonesia. Tapi, pemulihan di tahun 99 itu justru datangnya dari belanja pemerintah sama konsumen domestik. Oh, jadi dari dalam negeri sendiri ya yang narik. Betul. Jalur pertumbuhan ini yang terus jalan sampai akhirnya Indonesia masuk G20. Itu kan forum negara ekonomi terbesar dunia, jadi semacam pengakuan lah ya. Oke. Jadi pergeseran dari pertanian ke industri dan jasa yang tadi Anda sebut itu emang tema besar modernisasi ekonominya ya? Iya, kelihatan jelas polanya. Kalau lihat sumber-sumber ini, kayaknya pemerintah juga sadar ya sama momentum ini. Ada usaha buat jaga gitu. Betul. Di catatan Anda kan disebut tuh beberapa inisiatif pemerintah. Ada fokus ke penciptaan lapangan kerja, terus usaha narik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Sama ada penekanan juga ke peningkatan kualitas pendidikan dan inovasi. Tujuannya ya buat dongkrak daya saing global. Tapi ya materi yang Anda kumpulin ini juga nggak nutup mata soal tantangan, jujur juga ya. Iya dong, harus seimbang. Salah satu artikel misalnya itu belak-belakan bahas soal distribusi kekayaan yang kayaknya masih belum rata. Ketimpangan ya? Ya, jadi ada gap gitu antar wilayah, antar kelompok masyarakat. Ini lumayan signifikan disebutnya. Ditambah lagi isu korupsi. Ini juga diakui masih jadi batu sandungan lah buat tata kelola yang efisien, buat kebijakan ekonomi yang adil. Masih jadi PR besar ya? Dan satu lagi yang penting banget, defisit infrastruktur. Ini nggak cuma jalan tol ya, tapi transportasi secara umum, energi, terus teknologi. Analisis di sumber Anda bilang ini beneran ngelambatin pertumbuhan. Jadi efeknya ke biaya logistik, akses pasar gitu ya? Persis. Ini masalah konektivitas ekonomi sebetulnya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, apa sih artinya semua ini buat kita pahami? Materi ini ngasih lihat potret ekonomi yang skalanya gede banget, punya tahanan khusus karena pasar domestiknya. Tangguh ya? Lagi transformasi besar-besaran, tapi barengan sama itu dia juga lagi berjuang sama tantangan struktural yang nggak kecil. Persis. Nah, kunci ke depannya, kayaknya yang tersirat dari catatan-catatan Anda itu, ya gimana nyeimbangin kekuatan sama tantangan ini? Gimana tuh caranya? Ya artinya, perlu terus diversifikasi ekonomi. Jangan cuma andalkan 1-2 sektor. Tapi sambil terus kuatin permintaan domestik yang udah jadi basis kuatnya. Oke. Tapi ini nggak bisa sendiri. Harus bareng sama perbaikan tata kelola. Termasuk, yaitu tadi, berantas korupsi. Terus, bangun infrastruktur vital. Dan yang paling penting mungkin, gimana caranya pertumbuhan itu lebih inklusif. Manfaatnya lebih merata ya, biar nggak timpang lagi.
Betul, mengatasi isu ketimpangan yang tadi kita bahas. Wah, ini jadi bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan juga di rumah. Mikirin soal ketergantungan unik Indonesia ke kekuatan domestiknya ini. Gimana ya caranya negara kita bisa manfaatin posisi globalnya kan anggota G20 nih buat bantu atasin tantangan internal kayak ketidakmerataan sama infrastruktur tadi. Menarik itu. Tapi tanpa malah melemahkan ketahanan domestik yang udah jadi ciri khas sekaligus kekuatannya. Gimana tuh nyeimbanginnya ya? Pertanyaan bagus banget itu. Menarik lah buat dipikirin lebih lanjut. Oke, terima kasih banget udah nyimak bedah mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.